Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Awan Santoso SE MSc tentang studi literatur dengan mata kuliah ekonomi manajerial, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Solihin, Antonius Malik, kemudian saya Ereka Yuda Saputra, Konita Mauli, dan Ria Sintia. Kami mengangkat tentang organisasi Desa Wisata Grogol. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kondisi, kebutuhan, dan permasalahan. Ditinjau dari 7 prinsip koperasi dan aspek manajerial koperasi meliputi SDM, kelembagaan, dan bisnis. Desa Wisata Grogol sendiri terletak di Margodadi, Sayegan, Sleman, di mana kita tahu Sayegan adalah kecamatan termiskin yang ada di Sleman. Desa wisata ini dibentuk tahun 2001 atas inisiatif warga masyarakat Desa Grogol sendiri yang ingin memakmurkan atau menyejahterakan warganya dengan mengangkat desa wisata. Desa wisata ini memiliki banyak potensi alam pedesaan yang ramah dan masih asri. Banyak sawah yang terbentang masih luas. Bukan hanya tentang ramah dan asri, tapi ada berbagai macam kebudayaan yang bisa dinikmati, mulai dari memahat wayang dan sebagainya. Ada atraksi budaya juga, atraksi kesenian yang menghibur wisatawan. Selain kerajinan dan atraksi, tentu ada upacara adat tersendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Wisata Grogol sebagai ikon dari Desa Wisata Grogol tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kebutuhan Desa Wisata Grogol. Yang pertama yaitu adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Tentu minat dan partisipasi masyarakat Desa Grogol sendiri itu merupakan kunci utama berjalannya Desa Wisata Grogol ini. Sehingga dibutuhkan kekompakan, kesulitan, dan kejujuran agar tidak ada masalah dalam internal. Yang kedua adalah peningkatan peran dari pemerintah dalam pembangunan Desa Wisata Grogol. Pemerintah sendiri sangat diharapkan mempunyai peran penting untuk mendukung desa wisata seperti Desa Wisata Grogol ini. Karena tanpa adanya support langsung dari pemerintah tentu akan mengalami banyak sekali hambatan, mulai dari materi serta jaringan. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan hard skill masyarakat. Masyarakat sendiri seharusnya sudah mempunyai keterampilan agar bisa bersaing dengan desa-desa wisata lain karena memberi inovasi. Kalaupun belum punya keterampilan, bisa diasah dengan edukasi-edukasi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah tersebut. Yang keempat merupakan peningkatan kemampuan soft skill khas masyarakat. Tentu berinteraksi, menjalin jaringan, berkomunikasi itu sangat penting karena itu sebagai peranan untuk pengenalan Desa Wisata Grogol ini kepada masyarakat luas di luar Jogja misalkan, atau bahkan mungkin beranjak ke mancanegara. Tentu harus ada komunikasi yang baik. Yang kelima yaitu merintis pembentukan koperasi usaha. Tentu akan semakin lengkap jika sebuah organisasi akan didirikan koperasi, karena secara tidak langsung itu akan menyejahterakan para pegawainya atau para masyarakat yang ikut dalam koperasi sendiri.
mulai dari simpan pinjam atau penanaman modal bisa juga. Kemudian selanjutnya pengadaan dan perbaikan infrastruktur. Tentu pengadaan dan perbaikan infrastruktur itu sangat diperlukan untuk membuat inovasi-inovasi baru yang menarik para wisatawan untuk mengunjungi desa wisata Grogol sendiri. Sehingga selalu ada tahapan-tahapan untuk memulai sesuatu yang baru atau mendirikan sesuatu yang baru, seperti bangunan baru, area buat homestay, atau sekedar buat foto-foto yang mengutamakan alam, mulai dari sawah, pohon-pohonan, dan ramah tamahnya penduduk desa wisata Grogol tersebut. Kemudian selanjutnya adalah optimalisasi fungsi organisasi desa wisata Grogol. Tentu jika semua organisasi yang ada di desa wisata Grogol ini sudah berjalan, tentu harus dioptimalisasi dengan adanya capaian-capaian atau achievement yang harus dilakukan sesuai target, supaya bisa kinerja organisasi ini bisa optimal, sehingga bisa menciptakan berbagai hal baru yang bisa dinikmati para wisatawan. Kemudian ada usaha pemenuhan pinjaman modal bagi para pekerja desa wisata Grogol. Ini dilihat dari aspek koperasi. Tentu ini sangat menguntungkan bagi para pekerja yang berada di desa wisata Grogol. Dengan peminjaman modal bagi para pekerja, ini akan memunculkan semangat baru buat para pekerja untuk bekerja lebih giat lagi. Apalagi ini bisa dijalankan secara teratur, secara subjektif, pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Yang selanjutnya adalah penyediaan fasilitas pemasaran hasil usaha. Tentu dari kerajinan wayang, pembuatan batik, itu sangat harus dieksplor agar bisa orang mengenal bahwa ini karya dari desa wisata Grogol tersebut. Terus peningkatan strategi usaha. Peningkatan strategi usaha bisa dilakukan dengan pemerintah yang memberi edukasi langsung kepada masyarakat, atau mungkin dengan studi banding ke tempat lain, bisa membuat inovasi-inovasi baru. Itu sangat perlu dilakukan untuk sebuah organisasi desa wisata. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ada di desa wisata Grogol sendiri. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang terbatas. Tentu kita lihat bahwa rata-rata sumber daya manusianya masih berpendidikan, katakanlah cukup, bahkan kurang. Karena melihat di mana aspek kondisi Sayegan sendiri adalah merupakan kecamatan termiskin di Sleman. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah memberi edukasi, memberi masukan, studi banding. Itu sangat berarti buat masyarakat bisa berpikir secara luas. Yang selanjutnya bukan merupakan pekerjaan utama warganya. Jadi karena ini sistem organisasi, jadi banyak ini dikatakan adalah sukarela dari warga desa Grogol tersebut. Jadi minat para pekerjanya itu masih kurang, soalnya ini bukan
mata pencarian utama mereka. Jadi kayak orang yang mungkin ada waktu luang, terus bisa mengarah-arahkan, yang jelas butuh banyak edukasi lah dari luar. Maksudnya pemerintah mungkin bisa memberi manajemen yang baik sehingga desa wisata Grogol ini bisa terarah dan bisa optimal dalam organisasinya. Yang selanjutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dari pemerintah. Masyarakat sendiri mungkin karena latar belakang SDM-nya yang cukup atau bahkan kurang ini, kadang merasa buang-buang waktu lah untuk mengikuti edukasi yang dilakukan pemerintah, karena sekali lagi ini bukan pekerjaan utamanya dan ini masih banyak yang sukarela, 1-2 orang mungkin masih kurang begitu terlalu serius dalam mengurus organisasi ini, sehingga menjadikan ini suatu hambatan atau permasalahan. Selanjutnya, rendahnya kemampuan hard skill dan soft skill. Tentu keterampilan dan komunikasi itu sangat penting. Jadi apabila keduanya susah dimiliki oleh warga desa wisata Grogol tersebut, maka tidak menutup kemungkinan pasti akan tersaing oleh desa wisata lain yang memberikan sesuatu yang baru yang jarang dilihat wisatawan dari luar. Karena kebanyakan wisatawan yang mengunjungi ini adalah orang-orang kota yang ingin berlibur ke pedesaan dengan suasana yang asri, adem, yang tenang, rileks untuk melepas penat dari kesibukan mereka. Jadi ini rendahnya kemampuan komunikasi dan keterampilan ini tentu akan sangat menjadi masalah utama mungkin bagi desa wisata Grogol. Yang lebih kurang berjalan dengan baik lah. Selanjutnya yaitu belum adanya koperasi usaha. Nah, ini tentu ini mengurangi minat untuk para pekerjanya sendiri untuk mengikuti organisasi desa wisata, karena koperasi usahanya saja masih belum ada, mungkin sedang proses untuk pembuatannya. Yang selanjutnya yaitu ada infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur tentu sangat utama, dari jalan, akses masuk, kemudian apa saja yang ada di desa wisata ini mungkin belum tersusun secara rapi, karena sekali lagi ini adalah merupakan sukarela. Jadi ini juga menjadi masalah karena infrastruktur merupakan bagian hal yang mungkin anak muda sekarang yang dicari, spot-spot buat foto misalkan. Kemudian selanjutnya pengelolaan dan fungsi organisasi desa wisata Grogol yang masih rendah. Ya karena ini sekali lagi ini bersifat sukarela, jadi pengolahannya tentu belum optimal. Jadi masih ada, kita mengingat dari SDM yang kurang juga, ini merupakan permasalahan dari desa wisata Grogol tersebut. Selanjutnya ini hal yang paling fatal, terbatasnya akses modal dan pemasaran. Sebuah organisasi desa wisata tentu tanpa modal hanya akan menjadi desa biasa, apalagi tanpa pemasaran.
Ini merupakan hal yang mustahil untuk bisa berkembang jauh, apalagi mencapai pasar mancanegara. Di sini itu merupakan permasalahan paling besar, yaitu dengan adanya permasalahan ini diharap pemerintah bisa memberikan edukasi atau bantuan material serta cara untuk meningkatkan soft skill supaya komunikasi bisa baik serta bisa mempromosikan desa wisata Grogol ini keluar dari Jogja. Nah, sekian dari saya tentang kondisi permasalahan yang ada di desa wisata Grogol. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Mauli. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model kanvas bisnis, yaitu nama organisasinya yaitu Desa Wisata Grogol yang beralamat di Jalan Godean Margodedi, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Visi dan misi wisata Desa Grogol, yang pertama visi yaitu menjadikan sebuah objek desa wisata nasional yang berkualitas dan bermanfaat, memperkenalkan dan mengajarkan budaya dan seni. Misi yaitu menjalankan hasil produk yang telah diproduksi oleh Desa Grogol, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian bisnis model kanvas atau BMC, yaitu yang pertama ada key partners. Key partners sendiri antara lain yang pertama potensi alam pedesaan yang masih asri, yang kedua yaitu atraksi budaya yang menarik bagi wisatawan, yang ketiga atraksi kesenian yang menghibur wisatawan, yang keempat kerajinan tangan masyarakat Desa Grogol, yang kelima mengadakan upacara adat daur ulang. Kemudian yang kedua yaitu ada key activities. Key activities itu terdiri dari bermodal tanah kas desa warga Desa Grogol ingin mempunyai desa wisata budaya yang masih kental akan budaya. Yang kedua yaitu membentuk organisasi yang mengurus desa wisata Grogol. Key activities ini ada key resource-nya yaitu lokasi yang strategis, kesenian, kebudayaan, kuliner, dan smartphone. Kemudian ada value proposition, antara lain yaitu yang pertama, desa ini awalnya merupakan desa budaya karena Desa Grogol merupakan desa pembuatan wayang kulit dan gamelan. Yang kedua yaitu memiliki hasil produk daerah yang meminat wisatawan yang datang mengunjungi desa wisata Grogol. Yang ketiga yaitu selain wisata budaya dan kesenian, Desa Grogol menyediakan kuliner untuk para wisatawan. Kemudian customer relationship-nya yaitu yang pertama, organisasi Desa Wisata Grogol memberikan harga yang terjangkau. Yang kedua, desa ini juga menyediakan banyak paket antara lain paket membuat belajar dan gamelan. Yang kedua yaitu paket kreatif wayang suket. Yang ketiga paket belajar bahasa Jawa. Kemudian ada paket outbound. Yang ketiga yaitu memberikan potongan harga untuk rombongan minimal 50 orang. Channels yaitu yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua yaitu situs web, yang ketiga media sosial, dan 4 nomor telepon. Kemudian ada customer segments. Yang pertama yaitu bisa menikmati dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua yang ingin berlibur, belajar budaya dan seni. Yang kedua yaitu mahasiswa dan pegawai kantor ingin membuat acara camping. Yang ketiga adalah para wisatawan luar daerah dan mancanegara ingin berlibur dan mengikuti pagelaran budaya. Kemudian ada cost structure, yaitu yang pertama ada biaya listrik, biaya operasional, biaya bahan baku, dan biaya tak terduga. Kemudian ada revenue system, yaitu yang pertama adalah profit dari produk yang diproduksi, yaitu ada gamelan dan wayang. Kemudian yang kedua adalah hasil dari sewa fasilitas. Yang ketiga yaitu penjualan makanan dan minuman. Kemudian di Desa Wisata Grogol ini ada struktur organisasi yang terdiri yaitu yang pertama adalah penanggung jawab. Penanggung jawab itu sendiri yaitu ada Bapak Lurah dan
lurah desa dan dukuh. Yang kedua yaitu ada penasihat bernama Bapak Zubaidi. Yang ketiga ada pembina bernama Bapak Sancoko dan Bapak Suyadi. Yang keempat ada ketua yaitu Bapak Ageng. Kemudian wakil ketua yaitu Bapak Anto, yang kemudian ada sekretaris Bapak Jualdi, ada bendahara Bapak Murdianti, dan pembina lapangan ada Bapak Bugiman, dan pemasaran ada Bapak Catur dan Bapak Danang. Analisis SWOT dan rencana strategi atau rencana bisnis. Yang pertama, untuk kekuatan sendiri yaitu Desa Wisata Grogol sudah memiliki potensi berupa lingkungan alam yang sudah ada di Desa Wisata Grogol tersebut yang itu merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki desa ini. Yang kedua adalah kekuatan berupa dukungan dinas dari setiap tahunnya untuk membantu mengembangkan desa wisata ini. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan yang dimiliki Desa Wisata Grogol masih berbasis pada sumber daya manusianya, karena ini bukan merupakan pekerjaan utama mereka, di mana mereka bisa berkontribusi untuk Desa Wisata Grogol ini apabila pekerjaan utama mereka telah selesai. Yang ketiga adalah peluang. Peluang pun hampir sama dengan kekuatan, yang di sini karena dia memiliki faktor eksternal berupa lingkungan yang mampu dimanfaatkan, yang memiliki keuntungan tersendiri, yang merupakan tempat warisan turun-menurun beserta budaya di dalamnya, sehingga berpeluang menjadikan tempat ini desa wisata. Yang terakhir adalah ancaman. Ancaman sendiri ada dari dalam maupun dari luar. Untuk yang ancaman lebih dalamnya, untuk ancaman dari dalamnya berupa kekhawatiran di masa depan yang berupa masih banyak muda-mudi Desa Wisata Grogol ini belum sadar akan pentingnya Desa Wisata Grogol ini yang berpeluang untuk kedepannya yang mampu meningkatkan ekonomi atau taraf hidup masyarakat di Desa Wisata Grogol ini. Untuk yang dari luar sendiri yaitu mungkin berkembangnya tempat wisata baru yang lebih beragam. Untuk rencana strategi organisasi Desa Wisata Grogol ini dapat kami sampaikan, yang pertama adalah memperkuat fondasi Desa Wisata Grogol dengan memaksimalkan pemanfaatan budaya yang ada di dalamnya. Yang kedua, memanfaatkan kampus yang akan berkontribusi menaikkan Desa Wisata Grogol ini, yang berguna juga untuk untuk masyarakat untuk mahasiswa dalam memenuhi tugas kampusnya. Yang ketiga adalah melaksanakan visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga maksimalkan yang sudah ada di tempat tersebut. Di tempat tersebut berupa mungkin tempat-tempat yang dapat dimaksimalkan lebih baik lagi, yang dimana tempat tersebut itu akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat wisata Grogol. Yang terakhir adalah bekerja sama dengan agen travel untuk memasarkan tempat wisata ini. Warga desa ini masih sangat minim akan pengetahuan mengenai teknologi yang dapat digunakan untuk mempromosikan melalui media elektronik. Maka bekerja sama dengan agen travel yang merupakan pilihan tepat untuk dapat mengembangkan Desa Wisata Grogol ini. Berikut adalah SWOT dan juga rencana yang dapat kami sampaikan, sehingga kami menunggu tanggapan dari narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, kami dari mahasiswa Mercubuana, temannya Mbak Ria. Kami kemarin udah buat makalah tentang studi kasusnya di organisasi Desa Wisata Grogol, sesuai informasi yang sudah kami tanyakan juga melalui Mbak Ria, dan sudah diskusi juga dengan kelompok kami. Dan ini nama-nama anggota kami, ada 5 orang. Mbak, saya sebutin satu-satu ya. Ada tulisannya. Oke, kita langsung aja ya Mbak. Jadi yang pertama itu kan kelihatan nggak kelihatan? Terlalu kecil, dideketin aja kayak tadi. Iya. Okay. Nah, ini lebih. Jadi yang pertama kita ngejelasin tentang kondisi, kebutuhan, dan permasalahan ditinjau dari 7 prinsip koperasi dan aspek manajerial koperasi melalui SDM, kelembagaan, dan bisnis. Saya bacakan aja ya Mbak. Ya. Oke, yang pertama kondisi Desa Wisata Grogol. Desa Wisata Grogol terletak di Margojadi, Sayegan, Sleman. Desa wisata ini dibentuk tahun 2001 yang bermula dari sebuah paguyuban di Desa Grogol sampai akhirnya tahun 2010 bermodal tanah khas desa warga Desa Grogol ingin mempunyai desa wisata. Pada awalnya, semua rencana pembangunan hingga pengerjaannya dilakukan secara sukarela oleh masyarakat setempat, hingga akhirnya pada tahun 2012 terbentuklah organisasi yang mengurus Desa Wisata Grogol ini. Dahulu, desa ini merupakan desa yang tergolong paling miskin yang ada di daerah Sleman.
Sehingga demi meningkatkan kesejahteraan warganya, maka warga secara sukarela gotong royong membentuk desa wisata Grogol ini. Desa ini awalnya merupakan desa budaya karena desa Grogol merupakan desa pembuatan wayang kulit dan gamelan. Selain pengunjung dapat mempelajari wayang kulit, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan seperti karawitan, wayang kulit, atau pedalangan campur sari keroncong. Selain dari pertunjukan tersebut, terdapat upacara tuk beduk yang merupakan sumber mata air di desa wisata beduk nanti Grogol. ditambahin si ya. Gimana, Tuk spasi ada si-nya, Sierra India. Si beduk, tuk si beduk. Gini? Ya. Oke, ini nanti saya tandain aja ya, Mbak, yang ada koreksinya biar nanti bisa buat evaluasi. Yang merupakan sumber mata air di desa wisata Grogol. Terdapat juga objek daya tarik wisata yang menarik seperti keindahan lingkungan desa, bangunan kuno, tobong gendeng ya, benar ya Mbak? Iya. Serta petilasan Sunan Kalijogo yaitu ketandan. Wisata kuliner juga tersedia di desa wisata ini, yaitu dengan makanan seperti cetil, sego gudangan, tumpeng, dan lain-lain. Untuk menuju desa wisata Grogol ini, pengunjung tidak akan mengalami kesulitan karena akses menuju lokasi ini dapat dicapai dengan mudah. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 dapat masuk menuju lokasi karena telah dilengkapi fasilitas tempat parkir yang luas yang dapat menampung sekitar 50 mobil, 300 kendaraan roda 2, dan 4 bus besar. Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk atau wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisataan. Oke lah, coba nanya tentang saat ini untuk di Desa Grogol sendiri, kebutuhan yang memang sudah ada dan belum ada untuk kelangsungan desa wisata tersebut itu apa aja sih Mbak? Kayak maksudnya yang sudah berjalan itu, misalkan sudah ada kegiatan kegiatan lain tapi memang belum terrealisasikan gitu untuk mendukung desa wisata ini. Ini lebih ke yang apa? Yang ini kan Mas kita tinjau dari ini ya Bu. Saya lihat dari ini kan kebutuhan. Maksudnya kan kebutuhan di sini kan ada peningkatan partisipasi masyarakatnya gimana, terus peningkatan hard skill-nya anggotanya, soft skill-nya anggotanya gitu. Iya. Kalau dari SDM dulu ya. Kalau dari SDM tentu saja kalau desa wisata itu pasti minim karena memang biasanya desa wisata itu kan dikelola oleh lingkungan sekitar ya, dari masyarakat sekitar. Dan biasanya juga untuk yang masih muda-muda itu biasanya masih sibuk kuliah lah, masih ada mengejar karir lah, itu biasanya agak susah diajak untuk bener-bener dia gabung gitu kan, support di desa wisata gitu. Dan kemudian kalau yang biasanya yang kerja kantoran juga PNS itu kan biasanya lebih fokus ke pekerjaan. Dan biasanya tersisa orang-orang yang memang secara skill, secara pendidikan itu biasanya kurang gitu loh. Memang ada sih biasanya ada juga yang memang walaupun dengan pekerjaan yang di luar yang luar biasa, beliau-beliau support juga. Cuman memang rata-rata kalau desa wisata kendalanya di SDM karena salah satunya itu tadi. Kemudian kalau dari pemerintah sendiri, terutama dinas pariwisata biasanya support banget. Jadi kita selalu ada pelatihan-pelatihan yang diberikan baik itu dari kabupaten, baik itu dari provinsi atau bahkan dari kementerian, pasti ada. Setiap tahun itu program pasti ada. Nanti ada sertifikasi seperti itu karena untuk kepemanduan, guiding itu pasti harus butuh sertifikasi. Tapi kan tidak semuanya bisa masuk ya, itu kalau di SDM-nya. Kemudian di ini yang lebih agak susah itu di administratif. Biasanya bayangkan saja orang yang dengan pendidikan kurang, dia akan dengan teknologi itu akan takut gitu. Jadi sangat susah cari benar-benar yang pure bisa
mensupport secara administratif. Jadi biasanya di dalamnya itu kocar-kacir di data dan lain-lain. Seperti itu kalau untuk SDM. Kemudian untuk peran pemerintah gitu ya. Dan juga ada support kayak dulu kalau di Desa Wisata Grogol ada kayak PNPM Mandiri itu pas yang program yang itu ya. Kalau sekarang macam-macam, ada yang bantuan dari gubernur dan lain-lain itu ada. Kemudian teknologi keterampilan teknis ya itu tadi kita disupport oleh pemerintah. Pemerintah sangat support, apalagi Sleman ini bagus banget supportnya untuk kami. Apalagi ya? Kalau apalagi yang selain itu? pelatihan kayak gitu tuh yang ikut memang anggotanya yang Iya. di situ semua, Bu? Biasanya kita kalau kan ada setiap organisasi itu pasti ada tim intinya ya. Nah, kalau kita nyebutnya tim inti gitu kalau di kami. Jadi ada beberapa orang yang memang penentu, penggerak, yang memonitor. Jadi yang ngajak maju, yang mendorong dari belakang itu biasanya ada beberapa orang. Dan itu biasanya di antara kami itu yang mengkoordinasikan siapa yang akan berangkat. Misal si A itu yang memang di bidang ini, si B di bidang misal pelatihan tata kelola, misal di sosial media, misal di kepemanduan, misal di kayak storytelling kayak gitu. Nah, itu kita kan sudah tahu mana nanti kita yang membagi. Oh, berarti kalau ada pelatihan gitu berarti ada perwakilan satu yang berangkat terus nanti bisa sharing sama teman-temannya ya, Bu, setelah itu. Itu juga bisa. Otomatis kan yang berangkat dapat sertifikat. Dia bisa berbagi, dia bisa memberikan contoh, tapi nanti ada juga yang gantian. Jadi kalau ketika yang kemarin sudah kayaknya yang si B ini sudah layak untuk pelatihan gitu, jika kita untuk yang berikutnya kita gilir gitu. Oh, berarti, walaupun nanti pada prakteknya kadang belum mampu, tapi lama-lama juga bisa dengan biasa. Iya. Iya. Ada lagi? Oke. Yang mungkin teman-teman di yang poin lain ada yang itu? mau nanya juga? Yang Berarti lebih ke coba suatunya, Mbak. Hah? Di yang kelemahan, kendala gitu. Oh ya, ini kalau yang permasalahan berarti tadi salah satunya memang SDM-nya termasuk terbatas ya? Iya, terbatas biasanya. Yang maksudnya yang mumpuni ya. Kalau cuma yang ikut ke barat, ke timur itu banyak. Tapi untuk geraknya, pendorongnya itu memang biasanya ya itu aja. Itu sudah umum. Oke. Terus berarti memang salah satu kendalanya juga mungkin yang bukan yang ikut di yang berpartisipasi di Desa Wisata Grogol ini juga maksudnya merupakan pekerjaan utamanya ya, Bu. Maksudnya ada yang udah bekerja di tempat lain terus kebetulan ikut di sini juga gitu ya. Iya. Jadi ada yang misal ada pemandu yang dia memang kerja di pabrik, kan biasanya pakai shift. Nah, ketika dia shift pabrik, dia kerja, tapi ketika ada tamu itu dia pas shiftnya malam, dia bisa berangkat. Tapi ada juga yang bisa tukeran shift, gitu, macam-macam. Tapi kebanyakan sih yang untuk pekerjaan pokoknya di desa wisata itu nggak nyampe 20%. Kalau di Desa Wisata Grogol. Oh iya. Karena kita bukan destinasi. Kalau destinasi kan beda. Kita kan dari reservasi ya kita ya. Jadi kadang itu seminggu belum tentu setiap hari ada tamu. Kita bukan destinasi. Kalau misal kayak Tebing Gresik kan destinasi udah. Dia continue tamu daily ya. Tiap hari ada tamu, rombongan-rombongan gitu. Kalau di Desa Wisata Grogol sesuai kebutuhan, mereka kebutuhannya misal mau gathering, misal mau kayak outbound, misal mau menyatukan kejenuhan, misal kayak
langganan di tempat kita tiket.com itu kan jenuh bekerja gitu kan, mau menyatukan beberapa karyawannya yang kerjanya tidak hanya satu kantor gitu, biasanya ke sini. Nah, itu biar nanti ketika tiktokan di pekerjaan juga enak kan kalau sudah fresh, sudah nyatu kayak gitu biasanya. Oke. Kalau untuk infrastruktur sendiri, apa maksudnya memang sudah sesuai yang diharapkan, sesuai rencana awalnya Bu, untuk maksudnya fasilitas-fasilitas yang disediakan di desa wisata Grogol? Belum sih, belum. Kalau itu tentunya karena kita udah desa wisata mandiri, jadi apa ya, semuanya membiayai sendiri kan kebanyakan. Karena biasanya kalau bantuan-bantuan itu, kalau yang sekarang itu mana ya, nggak bisa selalu dapat gitu. Jadi kita harus pinter-pinter kayak misalnya CSR, cuman kita belum dapat gitu. Jadi kita ya dari hasil kita, dari uang kas yang biasanya uang kas kan berapa persen omset hari ini, tamu hari ini berapa persen sepakat masuk kas, nanti yang untuk gaji berapa persen. Jadi dari situ, jadi untuk perawatan alat, untuk infrastruktur, kita dari situ. Tapi ya ada juga yang bantuan-bantuan dari gubernur misal. Cuman ya tetap kurang. Kurang terus kalau untuk pariwisata ya, kurang terus. Iya. Kalau desa wisata mandiri itu enaknya gitu, udah mandiri klasifikasinya. Oke Bu, terus yang kalau visi dan misinya ini yang kami tulis sudah sesuai belum ya? Visinya menjadikan sebuah perusahaan. Ya intinya itu sih. Intinya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Sayegan terutama Grogol, Sayegan. Karena Sayegan itu kan kecamatan termiskin di Sleman. Jadi kalau kita menggantungkan bertani itu kurang pasti. Jadi harus ada inovasi. Harus ada inovasi dari yang lainnya. Iya, menciptakan inovasi. Pada intinya ke situ, ke menaikkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian. Kira-kira semua anggota di desa yang panitia yang ada di situ tuh berapa sih Bu? Kalau yang aktif ya, soalnya kan kalau sama yang ini kan kita ada pemandu yang aktif yang selalu datang, selalu bisa gantian datang ketika ada tamu. Karena tamu kita kan macam-macam, ada yang family, ada yang rombongan, ada yang live in, biasanya ada yang kayak bule-bule gitu live in. Nah kalau kayak yang di homestay kayak atraksi-atraksi yang di luar area outbound, misal kayak sanggar tari, sanggar wayang, yang buat gamelan, itu kan yang terhitung aktif. Karena dia kita munculkan ketika memang dibutuhkan, ketika paketnya mintanya itu. Jadi kan kita punya banyak paketnya ceritanya. Ada yang paket full outbound, ada yang paket ada seninya, misal belajar gamelan, ada paket yang kayak cycling, kan kita ngikutin tren juga ya. Kalau ada yang minta cycling, kita kerjasama sama persewaan sepeda, itu kan yang tidak terhitung tidak aktif karena hanya dibutuhkan itu. Kalau yang dibutuhkan aja, kalau yang aktif aja, kemarin saya data itu kisaran 44 itu yang aktif. Yang tidak bersama yang tidak aktif, yang homestay-nya aja 21. Itu beda ya. Belum yang atraksi-atraksi kayak yang itu tadi, yang membatik, yang jamu, yang apa itu beda lagi. Jadi ya melibatkan masyarakat yang memang bisa dilibatkan gitu. Kalau ditanya yang aktif berapa? Ya itu tadi 43-an lah. 40. Data terakhir yang saya entry sesuai dengan KTP ke
DIY itu untuk pemandunya 43 itu yang aktif. Itu udah dari penanggung jawab ya Bu, sama anggota sampai anggota-anggotanya. Nah, itu beda. Oh, beda lagi. Itu yang Yang benar-benar penanggung jawab kan tidak saya masukkan. Penanggung jawab, penasihat tidak saya masukkan. Jadi itu hanya ketua, sekretaris, wakil, sekretaris, bendahara kayak gitu, sama koordinator lapangan yang kayak gitu. Kalau yang penanggung jawab kayak lurah itu kan nggak saya masukkan untuk ini karena beliau kan tidak aktif. Biasanya beliau hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu yang mungkin rapat atau apa yang membutuhkan keputusan yang menyangkut desa. Kalau ada Pak Lurah, Pak Dukuh kayak gitu. Itu kalau misalnya lurah kayak gitu, itu tuh turun tangannya itu langsung nggak sih Mbak Esti? Dia tuh kayak ngikutin perkembangan atau misalnya dia tuh cuma taunya kalau dibutuhkan misal buat persetujuan apa gitu. Atau mau kayak prakarana gitu, atau bener-bener dia ngikutin banget. Kan kadang lurah itu cuman taunya ya tanda tangan aja gitu. Kalau yang di situ? Jadi terbentuknya Grogol ini karena maksudnya bukan inisiatif dari desa. Jadi kita di Grogol belum masuk BUMDes. Jadi mandiri, kita benar-benar mandiri. Dan tidak desa sih, cuman 2 dukuh aja. Ini 2 dukuh itu pun enggak menyeluruh 2 dukuh ikut semua enggak. Tapi area wisata Grogol itu di tengah antara 2 dukuh. Nah, yang aktif itu yang di antara di sekitar situ. Jadi ada berapa RT? Ada 7 RT. 7 RT yang di sekitar situ. Dan biasanya kita membutuhkan bekerja sama dengan desa itu ketika tentang persewaan lahan yang dipakai, karena itu kan punyanya Dukuh. Kalau di sini kan Dukuh ya, punyanya Dukuh, otomatis kan sama tanah kas desa. Jadi kan kita berhubungan tentang lahan. Tapi secara istilahnya, kalau secara organisasinya, secara pengelolaannya enggak, tidak ada sangkut pautnya. Tapi nggak tahu ke depan ya, karena kalau kemarin saya dengar kan Pak Desa sekarang harus ada BUMDes, padahal di Margodadi ini kayaknya ya yang bisa masuk ya Grogol. Ini baru kita belum sampai ke tahap itu. Jadi selama ini Pak Lurah atau Dukuh itu diundang ketika ada event yang harus mengundang beliau-beliau gitu kan. Jadi tidak ada campur tangan langsung ke dalam pengelolaan desa wisata ataupun. Oh, tapi keren ya Mbak. Maksudnya sampai dinas terkait aja bisa ngasih pelatihan gitu loh. Iya, itu kan karena pariwisata, masuknya dinas pariwisata. Ya itulah, kadang-kadang seperti itu. Kadang juga kita bingung, sebenarnya itu kan ada Pokdarwis sama desa wisata. Sebenarnya harusnya yang terbentuk terlebih dahulu bukan desa wisata dulu. Sebenarnya Pokdarwis dulu, baru nanti di bawahnya desa wisata. Kalau Pokdarwis itu untuk yang Mbak Esti bilang tanah apa Mbak? Tanah, bukan tanah, karena udah ada tanahnya itu loh. Ada. Karena, tunggu. Yang udah tanah khas desa gitu loh Mbak. Itu kan salah satu ya, karena tanpa ada ini ya sebenarnya dia karena ada ini nih, tanah ini nih. Terus habis itu kekuatannya di situ dia ini nampilin berbagai kebudayaan yang nggak dimiliki sama orang. Itu menurut Mbak Esti tanggapannya gimana? Bener nggak? Atau mau ditanggapin lain, ditambahin, atau mau diperbaikin gitu? Kayaknya yang tanah khas desa kedua. Karena ya potensi yang ada di Grogol. Jadi kita tinggal mengasihnya. Jadi biar menjadi satu yang unik dan
ada di tempat lain tapi tidak banyak gitu. Karena kalau memang mau deweni, mau bener-bener nggak sama yang lain itu juga susah karena secara karakter alam kan kita hampir-hampir sama kalau di Sleman. Tapi kan paling tidak kita ada sesuatu yang unik. Kemarin kayak membajak sawah gitu kan, yang juga bisa bikin batik lainnya juga bisa bikin. Tapi kalau kayak yang upacara-upacara adat yang tidak dipunyai yang lain, kayak yang di Petilasan Kalijo, kemudian sepasaran sekali tiap Jumat pagi kita ada kayak dibuka pasar tradisional, makanan-makanan tradisional itu muncul semua. Nanti ada pentas gitu yang dari sekitar. Itu kan di tempat lain nggak ada. Terus kemudian ada yang di tempat lain nggak ada itu terutama karya tungging wayang. Nah itu saya belum nemu. Jadi di tempat lain itu, jadi itu kita tonjolkan. Terus jamu. Kalau biasanya jamu itu di tempat lain ada, tapi nggak tahu kalau jamunya Grogol itu pasti kenal beda gitu. Jadi itu yang kita mau, kita cari inovasi bagaimana biar jamu itu akhirnya bisa dibikin spa lah atau apa itu ke depan. Nah itu maksudnya kayak gitu. Jadi potensinya itu loh, potensinya itu banyak dan kita naikkan biar unik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya karena ada lahannya kita ada dari kas desa juga nggak dipakai, tidak terpakai, akhirnya daripada tidak dipakai apa-apa, kita manfaatkan, kita babat alas, kita bikin gazebo-gazebo, kita bikin kolam-kolam, karena di sini juga mata airnya itu banyak banget. Jadi kita itu nggak pernah kekurangan air, bahkan ketika kemarau datang dan di atas pada kekeringan kayak kemarin itu sumber mata airnya banyak banget. Dan langsung dikasih bambu aja langsung cur gitu, banyak banget. Itu sih aja alami luar biasa. Berarti kalau untuk kelemahan itu tetap ke SDM ya, Mbak? Iya. Itu aja. Cuman kan tingkatnya aja. Tingkat keparahannya ada yang parah banget, ada yang agak kompakan, ada yang agak solid berapa persen, ada yang benar-benar memang sudah organisasinya bagus. Tinggal di DM. Semuanya sama kendalanya sebenarnya teman-teman di desa wisata itu sama kurang lebih kalau sharing. Berarti kalau untuk peluangnya tadi itu karena ya hampir sama kayak yang nomor 1 tadi ya, Mbak? Kalau buat peluangnya. Nomor 1 yang? Yang tadi itu karena yang ada potensi. Ya. Peluang buat ngembangin. Ya. Terus oke. Potensi alam kalau ya. Buat ancaman. Iya benar. Berarti udah bejone gitu ya, Mbak, ya, tempatnya di situ sudah ada unik, sudah kampung budaya, maksudnya budayanya kental, sanggar yang punya yang tata sungging wayang itu nggak ada yang punya, terus dia malah yang punya satu set dari HBX1 itu juga di sini, yang bikin berapa meter yang di kerangka gunungan yang Borobudur itu dari sini juga masuk Muri itu. Kemudian pokoknya yang budaya-budaya itu Grogol nggak habis-habis. Dan anak kecil-kecil aja sudah pinter apalah gitu. Yang kayak itu. Terus kayaknya kemarin itu Mbak Esti pernah bilang kalau buat di situ tuh bukan kayak kelemahan, dibilang ancaman juga enggak sih sebenarnya, masuk kalau di situ generasi mudanya itu belum begitu paham, belum begitu tertarik. Ya itu tadi. Itu bisa. Ya itu tadi kayak yang pertama tak bilang secara SDM. Kenapa? Karena sebenarnya anak banyak, cuman kan mereka masih sibuk kuliah lah, masih sibuk pengen bekerja kantoran misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi ketika akan ditarik untuk ngebangun
desa wisatanya belum mau. Jadi ya di yang umur muda-mudaan itu jarang. Kebanyakan sih sudah bekerja dan yang bisa nyambi. Kalau yang benar-benar pemuda itu, ini kita masih berusaha merangkul. Terus kalau lumayan mau mendekat. Aduh, maaf ya Mbak Es. Kalau menurut Mbak Es, mungkin hambatannya sendiri apa? Masuk ancaman sih. Susah banget gitu. Yang pro kontra itu pasti ada. Jadi yang di dalam itu masyarakat itu pasti di mana pasti ada pro kontra. Nah itu ya aku nggak bisa menjelaskan detail, tapi ya intinya di situ gimana ya, pasti ada. Ya. Gimana? Berarti sama aja yang itu, walaupun Mbak Esti niatnya ngembangin itu desanya, ngembangin apa, pasti ada yang kurang setuju lah mungkin. Pasti. Hanya itu beneran. Gimana? Padahal kan nguntungi. Wah. Kan kadang tidak masih bisa. Tetap, ya itu namanya macam-macam orang ya, kita tidak bisa menyuruh orang sama sepemikiran. Jadi kadang ada yang secara dia tidak mendapatkan manfaat secara langsung mungkin ya, atau bahkan sama sekali tidak dapat, atau bahkan kadang dulu menentang dan kemudian ketika sekarang sudah bagus mau bergabung izin, itu juga ada gitu. Namanya kayak gitu pasti ya. Berarti itu hambatan internal apa ya? Itu namanya apa? Hambatan ya. Apa ya? Itu yang dari dalam itu sih. Jadi maksudnya dari sekitar kita sendiri itu. Sampai saya kemarin mau bikin, atau ini saya bikin semacam selebaran yang kemudian dibagikan ke masyarakat. Suka enggak atau apa, atau enggak, saya mau gitu. Maksudnya berapa persen, saya penasaran. Cuman belum diizinin. Kayaknya kontroversi banget. Jadi nggak jadi tak bagiin. Kalau dari Mbak, kalau itu ada nggak? Luar sebenarnya ini sih lebih ke apa, persaingan juga bukan, tapi ya secara tidak langsung persaingan. Kan sekarang dulu memang 2000 kita pertama itu 2014 2016 sampai 17 desa wisata itu cuma dikit banget, termasuk Grogol itu masih awal-awal, itu masih dikit banget. Jadi tamu kita, omset kita itu sampai 1,5 M kalau kayaknya 2017 itu. Benar-benar luar biasa karena tidak ada saingan, tidak banyak saingan, hanya beberapa sekali. Dan kemudian ketika tempat lain melihat karakter secara alam kok bisa untuk bikin camp dan lain-lain, mereka memunculkan di tempat-tempat mereka. Akhirnya sekarang tahun 2019 kemarin aja sudah ada 47 desa wisata. Banyak banget kan di Sleman. Nah, itu kan dari luar secara tidak langsung persaingan kan, tapi kita saingan. Jadi kita harus pintar-pintar membuat inovasi tadi. Outbound, sekolah-sekolah pada outbound, ya kita bikin outbound. Tapi harus ada ciri khas apa yang kita bisa menarik. Jadi ketika sekolah tersebut survei dari yang kita tonjolkan gitu, misalkan airnya selalu dikuras atau apa, terus nanti ada gamenya ini atau nanti ada plusnya apa, itu yang kita harus selalu kita harus open mind bahwa kayak gitu itu harus mutar bakalan. Itu yang persaingan atau apa ya, kita nyebut persaingan kita, tapi kalau dari luar sih itu.
Oke, berarti poin-poinku udah lengkap, guys. Kalian mau tanya apa lagi? Baik Bu, Oke, saya Mbak mau Esti. tanya Bu. Yang kurang Jadi ngantuk. Besok main-main kalau coronanya udah reda. beneran ini. Iya, nanti main survei. Oke, guys, ada lagi? Bu, mau tanya selain visi misi yang untuk menaikkan taraf hidup masyarakat setempat tuh ada nggak sih Bu? Visi misi yang sampai saat ini tuh belum terrealisasikan, kan kadang kita setiap tahun ada target kita mencapai sesuatu kayak gitu, tapi belum terrealisasikan sampai hari ini tuh Bu. Apa ya? Yang pasti kan itu tadi. Tujuan awal itu memang untuk meningkatkan taraf hidup, kemudian tetap priori budaya itu, melestarikan budaya. Kalau yang secara spesifik sih itu tetap kan. Mau diputar kemana-mana tetap tujuannya itu meningkatkan taraf hidup, berhubungan dengan uang tetap. Iya. Jadi kayaknya kalau yang diinginkan apa, ya tetap pengen lebih bagus, pengen paling nggak secara nasional gitu ya. Dan selama ini kita masih di wilayah DIY, tamunya paling di banter-banter. Oh, kita juga ada ini sih dari luar negeri gitu kan, tapi kan belum banyak gitu. Jadi tetap kita mentargetkan agar jadi nggak cuma seperti sekarang. Jadi pengennya sih ke Eropa, pasar Eropa kayak gitu. Dan jadi sudah ada tujuan pasar-pasarnya ke depan itu udah ada ya Bu ya? Kayak mancanegara kayak gitu. Ya, jadi berarti ke depan pengennya desa wisata Grogol ini mengarah pasar mancanegara juga ya Bu ya mungkin. Betul. Sebenarnya sekarang sudah, cuman kan belum secara kayak website dan lain-lain kita belum dibilang menimbulkan trust, kepercayaan dari ini. Jadi kita banyak berbenah bagaimana biar kita bisa menarik mereka. Nah, itu yang masih kita perbaiki. Itu. Ya targetnya itu sih. Kalau aku sih targetnya itu. Targetnya pengen lebih ke mancanegara. Karena tamunya dikit, kualitas bagus, tapi pengunjungnya lebih sedikit, tapi omsetnya lebih bagus nanti kalau. Oh iya, soalnya pakai dolar ya Bu ya. Kan pasti beda. Kan pasti beda. Ketika kita melayani orang Jogja yang kulino lihat wayang, apa nggak berharga kan? Tapi ketika melayani orang yang lihat sawah, orang Kalimantan aja, padahal di sana juga nggak padat penduduk. Tapi lihat sawah yang hijau, ada galengan-galengannya di tengahnya, itu mereka kayak wow, excited gitu. Ternyata di sana nggak ada sawah, di sana adanya hutan gitu kan, kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu itu bisa menaikkan harga. Ya, bahasaku itu bisa menaikkan harga. Sendiri nanti bahasanya. Terus selama ini maksudnya kan desa wisata Grogol itu sudah kayak ada outbound, ada budaya, adat gitu. Terus ke depan mungkin nggak Bu itu bakalan dibuat kayak homestay atau villa? Ya, homestay-nya ada. Oh, homestay sudah berjalan. Homestay-nya kita bahkan tahun ini sebenarnya udah bekerja sama. Saya sekarang sudah tekan MOU dengan Zuzu yang partnernya adalah Traveloka dan Booking.com. Cuman karena pandemi jadi macet, jadi nggak jalan. Tapi kita sudah siap dan kita juga
homestay-nya itu kalau homestay setahu saya itu bukan yang rumah sendiri dan karena kan banyak ditawarin itu. Homestay itu Bukan. kalau menurut yang tamu-tamu kita yang dari misal dari kota yang pengen ke ini ya hidup dengan induk semang, kemudian masak bareng, sawah, ikut apa kayak gitu. Jadi kita di dalam rumah ada induk semangnya. Oh, jadi bukan Jadi, private gitu ya, Bu ya? kan kalau homestay itu cottage nanti. Apa ya? Villa. Oh, Villa iya. terlalu villa harus 5 kamar ya. Apa ya? Aku lupa istilahnya. Tapi ada istilah sendiri sebenarnya. Cuman memang terkenalnya sebutannya kalau di Jogja orang promo itu homestay. Tidak artian. Cuman aku lupa ya istilahnya apa. Ada sendiri sebenarnya. Oh, begitu ya, Bu. Ya, itu udah Ya. lama juga, Bu, didirikan homestay ini. Saya nggak salah ingat. Saya saat itu belum gabung soalnya, tapi 2017 itu sudah kita ada homestay itu sejak kita kerjasama dengan salah satu universitas yang memang mereka ada pertukaran pelajar dan lain-lain dengan ada yang dari Korea, ada yang dari Eropa gitu. Jadi akhirnya dibawa ke kita dan ada yang dari yang 2 malam sampai 9 hari itu pernah. Baik, Ibu. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Ya. Selanjutnya, teman-teman. Bahasanya dirangkai sendiri nanti. Oh, siap, Bu. Bahasanya dirangkai sendiri. Kapan-kapan, kalau udah selesai pandemi, boleh kita main. Oh ya, main-main aja. Oh, siap. Main aja. Boleh. Ada lagi? Guys. Yang lain ada yang mau ditanya? Kalaupun misal ini pas di sini lupa apa ini nanti baru, oh iya tadi lupa nggak nanya aja di WA nanti. Kalau slow pasti aku, kalau nggak bisa chat terlalu panjang mesti tak voice nanti. Oh, siap. Oke. Mungkin kalau nggak ada, mungkin terakhir ini Bu, harapannya ke depan pengen seperti apa sih? Pengen kemajuannya seperti apa untuk desa wisata Grogol ini untuk ke depannya? Apa ya? Harapannya lebih dikenal kan, lebih dikenal dan muncul SDM berkualitas, jadi organisasinya juga berjalan sesuai tupoksi. Itu aja saya sudah itu harapan dalam jangka waktu. enggak muluk-muluk ya. Jadi pengen lebih yang pertama dari internal secara organisasi berjalan sesuai tupoksi, itu aja saya sudah yakin pasti akan berhasil gitu kalau itu sudah berjalan, karena sangat susah banget. Biasanya hanya bertumpu pada beberapa orang aja yang aktif. Kemudian lebih dikenal pastinya ke mancanegara, jadi apa ya, menjadi aman untuk mereka yang mencari suasana pedesaan, suasana yang budayanya masih kental, itu mereka dapatkan di Grogol. Lebih dikenal lah pastinya, tapi dengan kualitas yang bagus, meningkatkan kualitas terus. Amin. Nggak muluk-muluk sih, saya cuman itu soalnya pinginnya itu tercipta dulu, nanti baru mikir yang lain. Karena keinginan itu tadi tetap baliknya ke masyarakatnya jadi lebih makmur, baliknya ke situ. Masyarakatnya jadi lebih makmur, lebih maju lagi ya Bu. Iya, ini Soyagan ini masih termiskin soalnya. Paling enggak dari Grogol nanti bisa nularin desa-desa kampung-kampung lain lah. Amin. Semoga semakin maju, semakin dikenal.
Iya, amin. Terima kasih. Dari teman-teman lain ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup. Udah banyak banget. Mungkin Nanti pasti teman-teman tetap yang masih lain terkendala sinyal, Bu. Iya, kadang putus-putus nggak apa-apa. Maklum. Nggak apa-apa, nanti Rian nanti tetap nyolek-nyolek boleh. Pokoknya selama pas nggak, kalau malam pasti nggak ada meeting ya, nggak ada pelatihan juga. Karena 2 minggu ke depan kalau siang aku agak nah, Senin sampai Kamis ada dengan provinsi kerja sama BI sama Kemenparekraf itu. Kemudian minggu depannya di Sleman itu kemarin ada pelatihan yang dari kementerian yang se-Sleman, kebetulan yang ditunjuk langsung dari Dinas Pariwisata Sleman ada 2 orang. Saya sudah sama 1 orang dari Pancoh. Dia yang mungkin Udah gimana teman-teman? Udah cukup kah? Udah cukup? Mungkin udah cukup untuk. jangan bosan melihatku ya. Wah, malah kami yang merepotkan Ibu ini mengganggu Gak kesibukan. apa-apa, santai aja. Jadi Mbak kamu bobo cantik. Lihat, udah lama gak ketemu aku sama kamu. Iya Mbak, besok main-main. Kesan Mbak. Ya, semua toh. Udah, teman-teman. Gimana teman? Nah, ya cukup. Ya, terima kasih atas Oke. waktunya sama informasinya yang sangat bermanfaat Sama-sama. sekali untuk Sukses kami. ya. Sukses tugasnya Amin. juga. Semoga dosennya nanti ngasih nilainya. Ya, itu Plus harapannya Pokoknya tak kami. bantu sebisanya. Oke, cukup. Nanti Ya, kalau itu. kurang apa-apa bisa WA. Siap, Ya, terima siap. kasih, Bu. Nanti kami Oke. sampaikan. Ya, Makasih. ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.